Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi kita pada hari ini. Saya Pendeta Tuti, pendeta yang melayani di Jemaat Bereng Gereja Yerusalem Taheta. Kebenaran firman Allah bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 37 ayat 12 sampai ayat yang ke-36 dengan perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian, saya mengambil tema bagi kita pada pagi hari ini, tetap taat dan setia. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian, seperti apa sifat dan karakter seorang Yusuf? Mengapa ia mendapat kasih sayang ayahnya melebihi saudaranya yang lain? Dapat kita lihat dalam ayat 12 sampai ayat yang 36, menjelaskan bahwa Yusuf adalah anak yang taat. Ketika Yakub menyuruhnya pergi melihat saudara-saudaranya yang tengah mengembalakan kambing domba, ia menjawab, "Ya Bapa." Padahal saat itu ia belum mengetahui apa yang menjadi tugasnya nanti. Respon tersebut adalah tanda ketaatan kepada orang tuanya. Yusuf juga adalah seorang yang penuh kasih, khususnya kepada saudaranya. Ini tampak ketika ia tidak menemui mereka di tempat yang dimaksud. Yusuf tidak langsung berbalik pulang, ia mondar-mandir dulu mencari mereka. Dapat dilihat dalam ayat yang ke-15. Sampai didapatinya saudara-saudaranya itu di Dotan yang berjarak sekitar 30 km ke arah selatan dari kota Sikem. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat jauh hanya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya saja, tetapi itu pun dilakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat sekalian, setelah susah payah Yusuf menemukan saudara-saudaranya itu, mereka malah menyusun rencana untuk membunuhnya. Ruben dan Yehuda sempat membela Yusuf dengan mengusulkan cara lain selain membunuh. Usul keduanya diterima oleh saudaranya yang lain. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Ismail dan anak-anak Yakub membohongi ayah mereka soal Yusuf. Dapat kita lihat dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Hal ini sangatlah menarik bagi kita. Pasal ini tidak ditutup dengan tangis perkabungan Yakub, melainkan perjalanan keadaan Yusuf yang semakin dekat dengan kerajaan Mesir. Ini menandakan bahwa jalan hidupnya tidak berakhir oleh karena kejahatan saudara-saudaranya. Justru melalui kejahatan itu, Yusuf sampai pada pintu gerbang masa depannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian, hal ini dapat kita teladani dari kisah Yusuf yang tetap memiliki ketaatan dan setia kepada Tuhan dan selalu berusaha memberikan cinta kasih kepada sesama, kepada saudaranya. Sekalipun mereka berbuat jahat, bahkan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus bagi kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dapat kita lihat dalam Roma 12 ayat 21. Sehingga jalan Tuhan tetap terbuka di tengah-tengah kesulitan kita. Hal ini bisa kita ambil untuk perjalanan kehidupan kita di dalam dunia. Jangan pernah kita hidup di dalam dendam, amarah, rasa sakit hati, kekecewaan kepada siapapun, terlebih kepada sesama kita manusia. Tetapi kita sebagai anak Allah memiliki pengendalian diri, sabar,
tetap hidup dalam cinta kasih. Biarkan pemikiran-pemikiran kita yang positif menjadikan kita sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Karena buah daripada semua kebaikan itu adalah berkat, dan buah daripada kebaikan itu terlihat daripada kehidupan pribadi, bahkan berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita menjadi pribadi yang selalu bisa menjaga hati, kehidupan diri kita di dalam kehidupan cinta kasih, terlebih dalam kesabaran. Kita percaya melewati pribadi Yusuf ini menjadi teladan bagi diri dan sifat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini melewati kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap taat dan setia, hidup di dalam cinta kasih. Terlebih kami tidak mengandalkan amarah, dendam, rasa sakit hati kami. Hanya kuasa Roh Kudus Allah yang mengarahkan setiap diri pribadi kami untuk mendapatkan buah-buah berkat yang Tuhan Yesus sediakan kepada kami. Kami berdoa pada pagi hari ini terkhusus buat jemaat kami di GKE Paraway, di Jemaat Kalawa. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat kami. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, kekuatan, panjang umur. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga Kristen diberkati oleh Tuhan. Kehidupan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa di surga, setiap anak-anak mereka di bawah tuntunan penyertaan kehidupan masa depan yang sudah disediakan oleh Tuhan penuh dengan berkat. Bapa di surga, kami berdoa bagi pekerja-pekerja gereja Tuhan, teristimewa Ibu Pendeta Agadis Miati. Biarlah Tuhan memberkati selalu di dalam tugas pelayanannya. Bagi penetua diakon, bahkan siapapun yang bekerja menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kuasa Roh Kudus Allah, penyertaan Tuhan yang memberkati, menuntun mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini, bahkan sampai istirahat malam kami nanti, penyertaan, pimpinan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai, menuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan selalu bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.